Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan negara masih memiliki utang untuk penyelesaian 7 kasus hukum pelanggaran HAM berat. Pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi menjanjikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus itu. Namun masih banyak pihak meragukan niat baik Jokowi itu. Akankah pengadilan HAM ad hoc terbentuk di masa Jokowi? Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio Komisioner Komnas HAM Siti Nurlaila, Direktur Eksekutif Imparsial Pungki Indarti dan juga tim hukum Jokowi JK Taufik Basari. Namun sebelumnya kita simak pernyataan berikut ini. Jokowi dan para hadirin sebangsa dan tanah air. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Ya, itu tadi cuplikan pidato pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK yang dibacakan oleh Yusuf Kala pada saat debat pertama Capres-Cawapres pada saat itu. Dan ini juga ada satu pernyataan dari Presiden terpilih Joko Widodo. Kita simak grafiknya. Ya. Jokowi mengatakan, ya jelas kasus HAM manapun harus diselesaikan, harus dibuka semuanya. Ya. Itu pernyataan pada tanggal 17 Mei 2004 Jokowi saat diskusi dengan praktisi hukum di kantor pengacara Adnan Buyung Nasution. Nah, ini menarik sekali sebetulnya ya Bu Nurlaila dan juga Mbak Pungki. Kalau pernyataan ini betul-betul diselenggarakan, diwujudkan, ini mungkin yang didambakan sama Komnas HAM dan juga imparsial. Tapi saya ke Bu Nurlaila dulu. Dan juga korban itu yang paling dinanti-nanti sebetulnya. Anda yakin bahwa ini akan terwujud? Ya, kami selalu optimis bahwa kemarin waktu eranya Pak SBY juga optimis kan? Juga optimis walaupun sampai detik ini tidak terjadi. Tapi optimis itu harus tetap dijaga sebagai spirit kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat yang memang sampai sekarang masih 7 kasus seperti yang tadi disampaikan. Nah, kalau dibilang Anda optimis, apa yang membuat Anda optimis? Apakah dari pernyataan itu bukankah hampir semua capres-cawapres juga mengatakan hal yang sama hampir di setiap kampanye mereka? Ya, sebenarnya yang membuat optimis kami pertama adalah soal dukungan publik ya. Dukungan publik artinya bahwa hampir semua masyarakat Indonesia sebenarnya menginginkan ini selesai, supaya kemudian menjamin ketidakberulangan kembali atas peristiwa yang dulu sudah pernah terjadi. Yang kedua tentu nilai-nilai kekerasan atau nilai-nilai nilai-nilai hak asasi manusia itu harus ditegakkan gitu. Jadi ini yang menjadi harapan bagi masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini kemudian ada langkah-langkah pendekatan yang sebenarnya bagi Komnas HAM sudah dilakukan dari tahun 2006 ya. 2006. Jadi proses penyelidikan yang dilakukan, kemudian hasil penyelidikan itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Nah, kemudian disinilah persoalannya yang 7 berkas ini tidak pernah terkomunikasikan dengan baik, tidak pernah ada kemajuan, jadi berhenti di tempat. Nah, kemudian sebenarnya 1 tahun lebih yang lalu Komnas HAM sudah mulai mendiskusikan ini, berharap sebenarnya sebelum Pak SBY menyudahi
periodenya akan ada pernyataan permohonan maaf dari Tapi ternyata negara. tidak ada ya? Sampai sekarang paling tidak. Ya, dan ternyata memang sampai sekarang tidak ada. Nah, tentu kemudian kalau pemerintahan sekarang tidak melakukan itu atau nanti sampai kita bulan Oktober tidak terjadi, maka kita harus punya harapan besar juga terhadap pemerintahan yang berikutnya. Ya, artinya jadi ini, spirit itu harus dijaga terus nih, supaya kita nggak putus asa sebelum mencapai satu. Ini jadinya mendelegasikan PR gitu ya. Dan nanti Anda yang akan semua orang akan menagih itu. Mbak Pungki, Anda sendiri gimana melihatnya? Kami optimis ya. Jadi yang pertama juga Jokowi tidak mempunyai track record buruk terkait pelanggaran HAM berat. Nah, Pak SBY juga nggak punya kan? SBY ada beberapa catatan ya ketika. Tapi kalau di Komnas HAM tidak ada catatan yang terkait dengan Pak SBY. Dia menjabat sebagai kepala staf TNI ABRI waktu itu, kasus 27 Juli ada catatan seperti itu. Kemudian ada rekaman catatan tim-tim. Nah, tapi kalau Jokowi relatif bersih. Nah, itu yang menjadi sebetulnya menjadi keunggulan Jokowi. Bahkan pemilihan di Papua misalnya, suara Jokowi luar biasa besar. Kenapa? Karena rakyat Papua juga mengingat track record orang-orang yang buruk di sana, sehingga mereka kemudian tidak memilih orang dengan track record buruk itu. Tidak ada hubungannya dengan Papua juga. Yang jadi permasalahan kemudian adalah sebetulnya tidak begitu. Sebetulnya tidak begitu. Sebagai pemimpin atau penguasa, dia tidak masuk di dalam kategori rezim Orde Baru. Itu harapan yang juga membuat kita. Tapi yang menjadi pertanyaan juga di benak banyak orang gitu. Ada Aim Hendro Priyono di sana yang ditempatkan sebagai penasihat tim transisi. Nah, orang-orang di situ, dan ini akan membentuk arsitektur pemerintahan Jokowi JK. Betul. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Nah, ini ketika pemilihan presiden itu head to head. Siapa yang track record pelanggaran HAM-nya buruk itu tidak akan dipilih, gitu kan? Nah, jadi Jokowi yang relatif bersih. Nah, tapi orang-orang di sekitarnya itu yang kemudian menjadi problem di sini. Tapi kami sebagai masyarakat sipil tetap harus bersuara keras bahwa orang-orang seperti ini yang justru nanti akan membebani Jokowi. Jadi membuat pemerintahannya menjadi tidak efektif dan juga akan menggantung dan mencemarkan nama baik Jokowi. Artinya dalam hal menyelesaikan kasus-kasus HAM. Iya. Ya, sebetulnya kalau Anda berpikiran seperti itu tidak sebetulnya agak pesimis juga bahwa kasus-kasus HAM ini juga akan selesai. Sebetulnya tidak, karena orang-orang yang ada di sekitar Jokowi toh tidak hanya Hendro Priyono saja, gitu kan. Dan juga kami mempunyai sistem kan, ada Komnas HAM, ada Undang-Undang Pengadilan HAM, ada Undang-Undang HAM. Nah, dari situ mekanisme akan bisa jalan. Oleh karena itu kami berulang kali mengatakan bahwa pada saat periode baru ini saatnya Jokowi untuk bisa membuktikan kepada masyarakat apakah dia benar sesuai dengan harapan masyarakat untuk menuntaskan termasuk bila ada orang-orangnya yang juga akan terkait HAM. Nanti kita akan minta pernyataan dari Mas Taufik Basari dari tim kuasa hukum Jokowi JK sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana.